Ya, saya Oli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul materi mendengarkan secara aktif. Sebelum itu, perkenalkan, saya Muhammad Aufa Hanif dengan nomor induk mahasiswa 20 12 15 29. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan apa itu mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif atau active listening adalah cara mendengarkan yang benar-benar terfokus. Artinya, kita benar-benar memperhatikan apa yang sedang disampaikan oleh lawan bicara. Ketika kita memperhatikan active listening, lawan bicara kita akan merasa didengar dan dihargai. Mengapa active listening penting? Eh, yang pertama, karena active listening adalah kualitas yang sangat dihargai oleh orang lain, terutama oleh recruiter. Kenapa recruiter sangat membutuhkan kemampuan ini? Karena saat mewawancarai pelamar kerja, rekruter akan tahu apakah pelamar sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian, bagi kita, skill ini sangat bagus untuk saat ini dan karir kita ke depan. Contohnya, saat kita sedang mendengarkan cerita orang lain atau sedang berdiskusi dengan banyak orang. Active listening akan membuat kita memahami sudut pandang orang lain dan merespon dengan empati. Kemampuan ini akan berguna bagi kita saat orang tertekan mengalami masa-masa sulit dan ingin agar kita mendengarkan keresahannya. Orang yang mampu mendengarkan secara aktif juga dapat memilah terlebih dahulu apa yang ingin dikatakan. Kemudian, active listening juga meningkatkan kemampuan untuk mengelola tim, membangun hubungan, menghindari konflik, dan membujuk orang lain. Selanjutnya, komponen penting saat mendengarkan secara aktif. Yang pertama yaitu memahami. Memahami, yaitu pendengar memperhatikan pembicara untuk sepenuhnya memahami apa yang mereka coba komunikasikan. Eh, Contohnya dengan memberikan respon yang sesuai merupakan bentuk dari pemahaman kita terhadap apa yang sedang dibicarakan atau didiskusikan. Yang kedua, merespon atau menanggapi, yaitu pendengar merespon pembicara untuk mengkonfirmasi pemahaman pendengar tentang pesan pembicara dan untuk melanjutkan diskusi tentang masalah tersebut. Kemudian, teknik-teknik mendengarkan secara aktif. Yang pertama itu kontak mata. Kontak mata itu dibutuhkan, ya dibutuhkan sangat dibutuhkan karena untuk mempertahankan kontak mata itu sulit. Itu karena kontak mata juga bentuk perhatian kita kepada lawan bicara, sehingga pembicara benar-benar tahu bahwa kita itu sedang memperhatikannya. Kemudian yang kedua, postur tubuh. Eh, Pendengar yang penuh perhatian, postur tubuhnya itu cenderung condong ke arah lawan bicara. Misalnya, lawan bicara kita itu ada di depan kita, maka eh, posisi tubuh kita akan condong ke depan. Dan kemudian biasanya itu kalau kita sedang mendengarkan itu kepalanya itu agak miring atau tangan itu kepalanya itu nyangga di satu tangan gitu. Kalau itu salah satu bentuk perhatian kita kepada lawan bicara. Yang ketiga, menunjukkan empati. Contoh, saat teman menceritakan keresahannya, kita berekspresi sedih atau kita bisa memberikan respon dengan bicara, "Oh, aku paham apa yang kamu rasain," atau "Aku turut sedih karena kamu," bukannya malah mengadu nasib. Contohnya, "Wah, kamu sih nggak seberapa, aku malah sampai begini." Nah, memberikan simpati penting agar maksudnya memberikan empati penting agar lawan bicara kita tahu bahwa kita juga perhatian kepadanya. Yang keempat itu menghindari gangguan atau fokus. Misalnya berbicara di tempat yang kondusif sehingga kita dapat dengan nyaman memperhatikan lawan bicara kita dan lawan bicara juga nyaman kepada kita karena nggak ada gangguan gitu ya.
Kemudian misal kita tuh jangan merasa gelisah karena bisa saja itu mengganggu orang saat berbicara kepada kita. Yang kelima itu menyatakan kembali poin yang sedang dibicarakan dan memberi responnya sesuai. Saat memberikan umpan balik atau respon, cobalah untuk menyatakan kembali poin yang sedang dibicarakan agar mempertegas bahwa kita itu benar-benar tahu apa yang dibicarakan dan dapat memberikan respon yang sesuai. Yang keenam, ingat detail-detail kecil. Mengingat poin-poin kecil akan membantu kita ketika giliran kita untuk berbicara. Eh, Contohnya tuh kayak mengingat tanggal, nama, lokasi, dan informasi terkait lainnya yang dapat membantu kita untuk mengajukan pertanyaan, untuk menyelidiki, atau untuk mengklarifikasi pesan pembicara. Selanjutnya, teknik parafrase. Dalam mendengarkan secara aktif itu sangat penting menerapkan teknik parafrase. Saat berbicara dengan seseorang yang curhat pada kita, tangkap informasi yang diberikan dan kenali emosi apa yang muncul. Lalu sampaikan kembali padanya dalam bentuk pertanyaan. Sederhananya seperti ini. Yang pertama itu tangkap informasi. Kemudian setelah kita mendapat informasi, kita menangkap emosinya. Misal eh, apakah lawan bicara kita itu sedang sedih, marah, atau yang lainnya. Kemudian bahasakan kembali. Ya, bahasakan kembali dengan bahasa dipermudah bahasanya dan disesuaikan dengan emosi si lawan bicara. Kemudian ungkapkan dalam bentuk kalimat tanya. Contohnya, eh, misal lawan bicara kita sedang sedih, ya kita tahu informasinya dia itu sedang kesulitan, kemudian emosinya itu sedih, bahasakan kembali dan ungkap dalam bentuk pertanyaan. Contohnya gini, apakah oh kamu sedang kesulitan ya? Apa apa ya, contohnya itu eh, oh kamu sedang kesulitan. Apakah kamu butuh bantuanku? Gitu. Apakah kamu ingin apa aku dengarkan? Kayak gitu. Kemudian yang perlu dihindari saat mendengarkan secara aktif. Kita tentu tidak suka ya kalau misal orang tuh yang diharapkan bisa menjadi tempat kita bercerita atau ya berbicara dengan sepenuh hati, alih-alih memberikan kenyamanan, malah menggurui kita dan menyalah-nyalahkan. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat mendengarkan secara aktif. Contohnya, yang pertama, memotong pembicaraan. Karena pembicara pasti kesal jika kita memotong pembicaraannya dan berpikir bahwa apa yang dikatakannya itu tidak penting. Yang kedua itu memperbaiki. Contohnya itu pemerintah menyarankan, menasehati, atau mendiagnosis. Yang ketiga, mengevaluasi. Seperti menghakimi, mengancam, memuji, mengutuk, berpihak, dan memberikan pendapat. Yang keempat, mengalihkan, seperti mengubah topik pembicaraan, mengulang-ulang topik, fokus pada agenda pendengar atau pendamping, dan meremehkan topik. Yang ke apa ya? Yang kelima, yang kelima seperti yang kelima itu menginterupsi. Contohnya itu komentar yang merendahkan, memburu-buru pembicara, melamun, merespon pada distraksi, dan meragukan cerita. Nah, yang terakhir itu selalu memberi solusi. Selalu memberi solusi terkadang bukan pilihan yang baik untuk memberikan respon kepada lawan bicara. Karena ada beberapa kasus, lawan bicara hanya ingin kita itu mendengarkan saja tanpa memberikan respon seperti memberikan solusi atau nasihat. Biasanya lawan bicara yang seperti ini hanya membutuhkan respon singkat atau kata-kata yang memberitahu kepadanya bahwa kita mengerti apa yang sedang lawan bicara kita rasakan. Yang terakhir, kesimpulan. Mendengarkan secara aktif, yaitu sebuah metode komunikasi yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai pembicara dan membuat pembicara merasa nyaman dengan pendengar karena diperhatikan dan dipahami. Mendengarkan secara aktif sangat berhubungan dengan rasa nyaman. Jika seseorang merasa didengarkan, dia akan merasa diakomodasi,
dia merasa memiliki teman. Berkalkan perasaan positif ini perlahan-lahan dia akan berusaha bangkit dari kecemasan yang melanda. Justru jalan keluar akan mudah diperoleh sendiri tanpa kita bersusah payah memberikan masukan atau solusi. Kuncinya yaitu menerapkan mendengarkan secara aktif. Sesederhana itu, namun sulit untuk diterapkan jika orang bersungguh-sungguh. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.